Ini yang tipe sederhana ya teman ya. Ini layarnya hanya ada 2 layer. Ini kemudian untuk tampilan bagian samping seperti ini ya. Ini bodinya atas metal, sampingnya ini menggunakan ya. Ini sudah saya sandingkan mixer analog ya. Ini untuk panduan biar kita lebih mudah mempelajari mixer digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Wisnusilet.Jogja. Saya berharap semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, soundnya tambah maju, tambah oke. Oke teman ya, bagi yang baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa selalu tonton video-video yang sudah tayang di channel ini karena banyak membahas mengenai dunia sound system khusus untuk pemula. Ada membahas mengenai mixer, equalizer, crossover, power amplifier, loudspeaker, aksesoris, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ditonton teman ya. Oke teman ya, pada kesempatan kali ini saya akan belajar bersama teman ya. Ini di depan saya ini sudah ada mixer digital teman-teman. Mixer digital itu sebetulnya ya sama aja dengan mixer analog, tapi kita mau belajar karena sama-sama masih pemula teman ya. Kita coba nanti seperti apa fitur-fiturnya, kemudian kita coba. Namun sebelumnya teman ya, teman-teman kalau ingin mendalami lebih jauh mengenai dunia audio apa saja teman ya, teman-teman harus lebih mengenal atau lebih banyak belajar tentang frekuensi dan level. Itu menurut saya ya. Jadi kalau teman-teman ingin belajar sound system, kuncinya 2, yaitu belajar mengenal frekuensi dan level. Level itu ya tinggi rendahnya suatu sinyal. Kemudian kalau frekuensi ya, frekuensi pendengaran telinga manusia itu dari 20 Hz sampai 20 kHz. Kita harus mengenal. Kalau misalnya nada subwoofer itu frekuensinya misalnya dari 80 Hz ke bawah, 80 sampai 250 misalnya bass, kemudian mid low-nya antara 250 sampai 500 sampai 2 kilo middle, 2 kilo ke atas sampai 12 kilo misalnya itu treble atau nada high, kemudian 12 kilo ke atas itu super high. Nah misalnya seperti itu. Oke teman ya, langsung kita buka saja ya. Barangnya adalah ini, kita buka. Dusnya ini teman ya, ini ada tulisannya DMX 16 channel dari Black Spider teman ya. Ini ada kartu garansi dan kabel teman ya. Ada juga antena. Ini buku penggunaan. Wow bagus, penggunaannya sudah bahasa Indonesia. Ini kabel listrik, ini mixernya. Ini sudah alatnya. Wow, barangnya ini. Nih barangnya ini teman ya. Nih kalau samping ini, ini kabelnya teman. Ini kabel data ya. Ini adalah antena untuk wifi. Katanya untuk kartu garansinya ini dari PT Maja Elek Utama. Tampilannya ini teman ya. Jadi ini serinya adalah DMX 16 channel dari Black Spider. Untuk fadernya teman ya, ini ada jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7. Ada 14 fader. Jadi tampilannya seperti ini. Ada 14 fader. Kemudian ini terminal inputnya teman ya. Terminal inputnya ada 1 sampai 12. Ini mengenai combo untuk inputnya. Kemudian nanti untuk channel 13-14 ini menggunakan jack AK ya, atau jack TRS. Kemudian ada input channel 15-16 ini menggunakan untuk USB ya, atau MP3. Jadi totalnya ada 16 input
Ini untuk efek, pengaturan efek. Ini untuk channel 1 sampai channel 13-14 diteruskan nanti layar kedua. Jadi mixer digital tuh ini yang tipe sederhana ya teman ya. Ini layarnya hanya ada 2 layar. Ini kemudian untuk tampilan bagian samping seperti ini ya. Ini bodinya atas metal, sampingnya ini menggunakan polikarbonat gitu ya. Nih tampilan belakangnya. Ini untuk main outnya menggunakan jack Canon ya. Ini full balance teman ya. Ini untuk control room. Jadi ini untuk ini control room sama dengan main out. Kemudian untuk auxiliary 1 sampai 6 ini menggunakan jack XLR ya, full balance. Jadi bagus teman ya. Kalau menggunakan jack AK itu kalau kadang-kadang kan suka kurang connect ya. Tapi kalau menggunakan jack XLR itu jauh lebih bagus ya. Karena ini untuk mode channel 15-16 ya, itu bisa menggunakan PC, jalurnya pakai ini teman ya. Bisa pakai SPDIF in atau pakai USB. Kemudian untuk di penyambungan menggunakan kabel ya. Kalau kita mau sambung menggunakan LAN. Kemudian ini untuk foot switch sama dengan di keyboard ya, sama untuk apa yang lain itu ya. Ini ada barcode-nya. Ini resmi masuk ke Indonesia. Jos ini teman-teman. Oke, kita tancap aja teman ya. Kita mau coba sambil belajar langsung. Ini saya sambung dengan satu output aja ya, yang L. Ini saya sambung ke speaker aktif yang ada di sebelah. Ini untuk listriknya teman ya. Listriknya ini 110 sampai 220, berarti ini listriknya listrik AC matic ya. Sekarang saya putar. Oke teman ya, ini akan saya nyalakan saklarnya. Tuh 2 3 tek. Nah, ini dia reset ya teman ya. Ini tulisannya Black Speeder. Ini layarnya ukuran sekitar 8 in teman ya. 8 ini pas 10 in ya sebenarnya. Nah, dia loading dulu. Nah, panelnya ini adalah informasi yang cukup banyak ya di sini ya. Ini menjelaskan mengenai channel 1 sampai channel 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian ini ada PC atau MP3. Ini ada DCA 1, DCA 2. DCA 1, DCA 2 ini adalah untuk grup 1, grup 2 itu kalau di mixer analog ya. Ini efek 1, efek 2. Jadi unit ini efeknya ada 2. Kemudian ini auxiliary 1 2 3 4 5 6. Outputnya untuk outputnya ada 6. Kemudian main outputnya ada di sini teman ya. Pengenalan yang lain teman ya. Ini home-nya ada ini. Home tuh ya utamanya ya. Itu ini. Kemudian layarnya teman-teman. Layarnya tuh karena channelnya ini untuk fadernya ini jumlahnya 13 ya, padahal jumlah channelnya ini lebih dari 12. Maka ini yang dihitung ini 1 sampai 14 sampai sini ya teman ya. 1 sampai 14 ini masing-masing ya. Kemudian ini yang channel selanjutnya itu ada di bawahnya teman-teman. Nah, dia ada di yang layar kedua. Ini channel 15, 16, kemudian grup 1, grup 2, ini DCA ini, kemudian ada output AUX 1 sampai AUX 6. Ini masing-masing. Jadi fader ini kalau kita layer seperti ini ya, ini jadi fungsinya seperti ini teman ya untuk AUX. Tapi kalau kita kembalikan ke layer satunya, ini sebagai pengaturan untuk simple ya. Jadi utamanya seperti itu. Ini untuk fader main outnya, ini untuk jack headphone. Kemudian ini ada grup memori ya. Jadi nanti kalau kita sudah setting, kita bisa simpan teman ya. Cara nyimpan simple teman, misalnya di grup memori 4 nih ya, kita tekan beberapa detik. Nah kalau sudah save, keluar save tadi ini ya, misalnya save ini ada keluar. Nah ini berarti sudah tersimpan di dalam mixer digital ini. Sekarang saya akan tunjukkan kalau dibandingkan dengan mixer analog ya teman ya.
Saya ambil mixer analog dulu sebentar. Gitu ya, ini sudah saya sandingkan mixer analog ya. Ini untuk panduan biar kita lebih mudah mempelajari mixer digital. Contohnya sekarang gini teman ya, saya akan mengatur mulai dari channel 1 ini teman-teman. Nih, channel 1 ini. Yang paling atas adalah jack input menggunakan jack Canon. Kemudian ini ada lane. Kemudian ini ada HPF. Kemudian ada gain, kemudian ada tone control. Tone controlnya di sini ada 4 knob ya. High, mid, low. Kemudian ada aux. Ini untuk monitor ya, monitor atau aux 2. Kemudian ini ada pre atau post untuk aux-nya. Kemudian untuk efek. Kemudian panning, kemudian mute. Kemudian ini ada indikator mute dan untuk indikator sinyal ya. Ini sudah peak atau belum. Kemudian untuk routing, ini untuk PFL, untuk private listening ya, untuk setting gain. Kemudian untuk sub itu adalah subgroup. Kemudian ada yang untuk main utama. Nah, ini macam-macam ya, sini tergantung dari jenis mixernya teman-teman. Ada yang sini grup 1, grup 2, grup 3, 4. Kemudian ada PFL, ada LR, macam-macam. Prinsipnya sama teman ya. Nah, kalau di mixer digital ini, jadi ini 1 sampai di mixer ini ya 1 sampai 14 itu sama. Yang mikrofon yang menggunakan mono itu channel 1 sampai 6. Ini channel mono, yang ini channel stereo. Di mixer digital ini sama temen ya. Kita pilih misalnya channel 1. Kita pilih ini select, SEL ini select. Tek. Nah, ini langsung keluar di sini teman-teman. Di sini langsung keluar. Di sini ya teman ya. Ini bisa bypass. Jadi kalau bypass itu ini ada equalizernya. Kemudian yang paling atas tadi kan ada HPF. Ini HPF, ini LPF. Jadi bisa lebih lengkap ya. Kemudian filternya ini misalnya kita pencet. Nah, LPF-nya ini mau dipilih ini di sini ya. Ini. Nah, dipencet sini layarnya touchscreen ya tadi sebelum saya sebutkan teman ya. Ini mau dibikin berapa? Ini putarannya di sini, dialnya. Nah, mau dibikin berapa? Standarnya untuk standar untuk audio itu kan di atas 35 Hz. Ya, teman-teman bisa pasang ini di 35 Hz HPF-nya. Kemudian low pass filternya yang frekuensi tertingginya ini sini. Ini teman-teman bisa pasang ya, mau 20 kHz atau mau 19 kilo juga bisa. Nah, ini ada pilihannya ya. Ini sini ada ya. Ini indikator untuk frekuensinya. Katakanlah kita full sampai 20 kHz. Nah, ini juga ada mode untuk tipe filternya teman-teman. Yang ini ya. Ini mau model Butterwood itu slope-nya ini teman-teman. Nih, nah. Kalau bezel itu lebih landai. Kalau Butterwood lebih curam. Ini bisa mau 24 dB per oktav atau mau 12 ya. Ini ada. Jadi ini menunjukkan kemiringan dari frekuensi tadi ya. Kemudian kita pilih atasnya lagi ya. Yang paling atas kalau di mixer analog. Ini atas analog itu kan ada namanya gain teman ya. Tadi yang HPF itu ini, kemudian sekarang gain itu adanya di sini teman-teman. Nih, sini gain, tek. Nah, ini kita bisa adjustment teman-teman. Nah, dari 0 sampai berapa nih ya? Untuk mixer ini sampai 45. Gitu. Lebih bagus saya langsung ambil mikrofon aja ya sebentar. Kita tancap mikrofon teman ya. Di channel 1 ya, misalnya channel 1 yang kita pakai untuk nyoba, nanti channel yang lain sama teman-teman ya. Kemudian gainnya teman ya, ini gainnya kita bisa adjustment teman ya, dari 0 coba ya, cek low. Ini untuk PFL, maaf ya teman ya, kita cek ini PFL nya teman ya.
cek lo, hi, cek. Oh, udah ini ya, gainnya nih angka 19, cek ya, kira-kira segini ya. 26 untuk suara saya, cek di bawah 0 dB ya. Sekarang kita naikkan untuk fadernya, kita coba cek lo, hi, cek satu ya. Ini ya, kalau headroomnya dapat 0 dB nya segini, suaranya cukup mantap ya. Ini equalizernya masih flat, nah, equalizernya masih flat. Cek 1 2 3 2 1, wih jos ya. Oke teman-teman ya, sekarang kita bisa adjustment untuk untuk equalizernya. Equalizernya ada 1 2 3 4, ada 4 band full parametrik. Jadi kita bisa pencet ini ya, ini nomor 1, di sini juga bisa, di sini juga bisa. Kalau sini langsung angkat teman ya, ini 80 kita naikkan misalnya. Oh, ini untuk frekuensinya teman ya, frekuensinya. Kemudian untuk levelnya, nah misalnya seperti ini teman ya, cek ini lebih bebas. Kalau ini kita turunkan level 80 Hz nya, cek satu, nah seperti itu ya, kurang ya low-nya. Jadi tapi kalau untuk ngomong itu lebih bagus memang 90 Hz ke bawah itu dikecilkan. Kemudian yang bawah itu adalah untuk IU-nya, jadi lebar sempitnya ini, gunungan ini, nah, seperti ini ya. Nah, lebih sempit, lebih mengerucut. Kalau begini lebih lebar, jadi frekuensi yang terkontrol itu lebih luas, bisa seperti ini. Nah, ini lebih runcing, ini lebih landai ya. Kalau kita pindah frekuensinya ini, misalnya kita naikkan cek 1, kemudian ini kita turunkan, cek. Jadi khusus frekuensi 90,3 Hz aja yang kita adjustment. Ini kita naikkan misalnya, ini level namanya teman, cek satu. Nah seperti itu ya. Untuk frekuensi yang lain yang 400 Hz ini kita juga bisa adjust, bisa naik turun. Kemudian yang frekuensi yang ketiga, titik poin yang ketiga, ini kita bisa atur. Kemudian levelnya ini ya teman ya, naik turunnya ini plus minusnya sampai 12 dB ya. Ini minusnya coba lihat ya, ya plus minus 12 dB. Ini kalau mau cepat ya pakai ini teman. Nah kalau cepat pakai ini. Kemudian yang titik keempat kita bisa pilih frekuensi berapa yang mau kita naikkan. Nah jadi mantap banget, enak teman-teman ini. Kemudian yang selanjutnya adalah dari ini tadi equalizernya, kemudian sekarang routingnya. Kita bisa pilih ini tuh ya, di sini ada kompresor dan gate. Nah, enak banget ini. Gate itu mulai mic-nya tuh mulai buka itu berapa dB. Ini kalau di sini minus 80 berarti hampir tidak ditutup ya. Kemudian untuk kompresornya itu kalau vokal ya mungkin bisa di 1:4 ya. Ini adalah kalau teman-teman ingin belajar mengenai kompresor, teman-teman bisa melihat video saya yang paling banyak ditonton orang ya, belajar mengenai kompresor. Nah, ini ada ya, ada threshold, rasio, release, dan tag. Ini ada teman ya. Ini kita pilih misalnya di 1:4 misalnya seperti ini. Nah, dia berubah ya teman ya, kan berubah tuh. Seperti itu teman ya. Misalnya seperti itu kita kembalikan. Ini gitu ya. Kemudian channel 1 tadi itu kita mau kirim kemana teman-teman? Ke AUX 1-nya dikirim enggak? Kalau dikirim ke AUX 1 misalnya 0 dB ini, AUX 1-nya 0 dB. Nih. Kalau nggak di 0 dB ya sampai bisa tak terhingga, berarti AUX 1-nya tidak bunyi, tidak dikirim. AUX 2 juga sama teman ya, maksimumnya 0 dB, maksimum 10 dB, kemudian sampai tak terhingga, tidak terdengar ya.
Nah, ini nggak bunyi. Seterusnya sampai di AUX 6. Mantep ini. 1 2 3 4 5 6. Jadi kemudian channel 1 tadi kita mau kirim ke efek apa tidak. Nah ini ya, ini kalau mau dikirim efek, ini efeknya 0 dB. Kalau nggak mau efek ya ini dikecilkan sampai tak terhingga. AUX 2 efek 2 juga sama, karena ini untuk mesin efeknya ini teman-teman. Dan jangan lupa selalu tonton video-video yang sudah tayang di channel ini, karena banyak membahas mengenai dunia sound system. Khusus untuk pemula ada membahas mengenai mixer, equalizer, crossover, power amplifier, loudspeaker, aksesoris, dan lain-lain. Semoga bermanfaat.